Hari ini Roy Suryo dan teman-temannya akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Apakah Roy Suryo dan teman-temannya akan segera ditahan? Ini yang akan kita bahas, teman-teman. Jika Roy Suryo ditahan, apa alasannya dan apa yang akan terjadi terhadap pihak kepolisian? Teman-teman, jangan kemana-mana, kalian simak video ini supaya tidak gagal paham. Ini penting, teman-teman, supaya teman-teman tidak gagal paham kenapa Roy Suryo bisa ditahan dan kenapa Roy Suryo tidak bisa ditahan. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman sekalian, hari ini tanggal 13 November, hari Kamis 2025, Roy Suryo yang sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka dipanggil ke Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Ya, diperiksa dong. Apa yang membuat Roy Suryo ketakutan sehingga semalam beliau mengatakan bahwa dalam konferensi pers yang dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, ada di situ tokoh-tokoh dari mantan TNI, ada Refli Harun yang mengatakan ijazah Jokowi diyakini oleh beliau 99% palsu. Nah, apa yang terjadi dengan kepolisian sehingga pihak kepolisian Polda Metro Jaya ini mempertaruhkan nama institusi, ya, menetapkan Roy Suryo dan teman-temannya sebagai tersangka. Ini mempertaruhkan nama institusi kepolisian. Kepolisian antara dipercaya dan tidak lagi. Ya, karena banyak tokoh-tokoh yang mengerti hukum bahwa ini tidak sah Roy Suryo dan teman-temannya dijadikan tersangka. Tapi teman-teman yang harus kalian ketahui, ingat, antara kebenaran dan kekuasaan, maka kebenaran akan tenggelam oleh kekuasaan. Itu harus kalian ingat. Roy Suryo jika dianggap benar dan melawan kekuasaan, maka bisa saja dibenamkan. Ingat, kepolisian dipertaruhkan di sini, teman-teman. Jadi, jika kepolisian salah mengambil langkah, maka rakyat tidak akan percaya lagi kepada pihak kepolisian, terutama dalam hal ini. Ini bukan kasus ecek-ecek. Ini bukan kasus biasa. Ini masalah antara kebenaran dan penguasa. Ingat, Pak Jokowi merupakan mantan presiden dan sekarang masih berkuasa dalam hal politik. Ingat, berkuasa itu bukan harus memimpin, tapi ketika dia bisa mempengaruhi aparat-aparat negara, maka dia berkuasa. Artinya hari ini dianggap oleh masyarakat Indonesia, Jokowi masih berkuasa. Artinya hukum yang seharusnya tidak menetapkan Roy Suryo karena belum sah ijazahnya Pak Jokowi asli, sudah menetapkan pencemaran nama baik. Di mana mencemarkan nama baik? Sementara keaslian daripada ijazahnya belum dinampakkan di depan umum. Nah, teman-teman, sekali lagi, Roy Suryo bisa ditahan. Kenapa? Karena dia melawan kekuasaan, itu alasan utama. Karena dia mencemarkan nama baik. Nah, jadi tidak mesti harus menunjukkan ijazah. Tidak mesti harus menghadirkan ahli-ahli di bidang yang mengerti tentang palsu atau asli ijazah, tidak penting. Tapi yang terpenting adalah Roy Suryo dan kaum-kaum sudah mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Ya. Jadi buktinya mencemarkan nama baik di mana? Selama ini Pak Jokowi yang sudah berkuasa 10 tahun dipermalukan, seolah-olah beliau ini mendapatkan jabatan sampai menjadi presiden itu dengan penipuan. Jokowi tukang bohong. Itu pencemaran nama baik. Ya, sah-sah saja pencemaran nama baik di situ, jelas. Roy Suryo dan kaum-kaum itu mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Masalah Pak Jokowi pembohong itu lain. Pak Jokowi mau berbohong apapun itu terserah.
tapi nama beliau sebagai pembohong tidak boleh dicemarkan. Inilah yang bisa membuat ditersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalian paham kan? Jadi bisakah Roy Suryo ditahan? Bisa. Kenapa? Dengan alasan kalau mereka di luar akan terus mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Ingat, jika para tersangka ini berkeliaran di luar, maka nama baik Pak Jokowi akan terus tercemarkan. Ya, artinya apakah harus membuktikan dulu ijazah Pak Jokowi di pengadilan? Tidak penting, karena ini masalah pencemaran nama baik. Satu lagi teman-teman ingat, apakah ada alasan supaya Roy Suryo dan teman-temannya tidak ditahan walaupun sudah jadi tersangka? Ada alasan. Kenapa? Roy Suryo dan kawan-kawannya tidak mau melarikan diri karena mereka sangat ingin pembuktian di pengadilan. Bahkan mereka menginginkan ada pengadilan yang menghadirkan ijazahnya Pak Jokowi. Itu yang mereka inginkan. Jadi tidak perlu Roy Suryo dan teman-temannya ditahan. Tidak akan membuang barang bukti. Nah, dan ada kasus-kasus lain, misalnya Sylvester yang setia kepada Pak Jokowi, dia tersangka tapi tidak ditahan setelah dimintai keterangan. Jadi ini tergantung kepada pihak kepolisian. Tapi ingat teman-teman, pihak kepolisian sekarang ada tim reformasi. Mereka pasti mendengarkan ahli-ahli hukum seperti Pak Jimli, Mahfud MD, dan mantan-mantan Kapolri. Ini sangat tergantung kepada tim reformasi Kapolri. Nih yang penting harus diketahui. Posisi Pak Prabowo di sini, dia menonton di belakang layar. Yang pastinya Pak Prabowo tidak akan memihak kepada Pak Jokowi. Ingat itu, Pak Prabowo tidak akan memihak kepada Jokowi. Tapi beliau pasti dari belakang akan menekan kepolisian dengan cara menyuruh tim reformasi hentikan ini. Nah, tapi inilah yang harus dilakukan secara licik. Ini kelicikan yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Jangan nampak ke permukaan kalau Pak Prabowo ini memang ingin memperjelas keaslian atau palsunya ijazah Pak Jokowi. Nah, disinilah teman-teman, karena banyak sekali masih yang mengganjal di hati Pak Prabowo. Ya, tapi teman-teman ada Pak Jimli yang dia di tengah-tengah. Ini kasus ini ditutup saja, nggak usah dibahas masalah palsu atau asli. Karena dahulu banyak sekali ijazah yang asli atau palsu. Iya teman-teman, coba kalian lihat. Dulu orang-orang tua kita banyak loh yang pakai ijazah orang lain. Ya, memakai ijazah orang lain untuk menjadi pegawai. Itu dulu, karena dulu tidak seketat sekarang. Nah, dan seandainya masalah ijazah ini diperrumit, maka banyak sekali yang bermasalah. Ya, mulai dari KPU di Solo, di Jakarta, sampai ke KPU waktu mendaftar menjadi calon presiden. Jadi semua bermasalah. Jadi ini salah yang dilakukan oleh Roy Suryo. Nah, ini jelas-jelas mencemarkan nama baik semua pihak. Jadi wajar jika dia ditersangkakan, karena semua pihak akan dicemarkan nama baiknya, bukan Pak Jokowi saja, pihak KPU. Cuma yang melaporkan pihak Jokowi. Jadi bisa nggak ditahan Pak Roy Suryo? Bisa. Bisa nggak Pak Roy Suryo dan teman-teman dibebaskan? Bisa. Itu tergantung kepada Pak Prabowo yang berkuasa. Ingat, kekuasaan sekarang yang bermain, bukan kebenaran. Itu yang harus kalian tahu teman-teman. Kebenaran akan tertutup jika melawan kekuasaan. Itu harus diingat. Dari zaman ke zaman memang itu faktanya. Jadi bagi kita, terimalah apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena mereka lebih tahu mana yang terbaik buat mereka dan institusi mereka. Jika mereka ingin institusinya baik, namanya baik, maka lakukanlah yang terbaik. Kan itu teman-teman, kita tunggu apa yang terbaik dilakukan oleh pihak kepolisian.
Ya kan? Jangan sampai mencoreng nama baik kepolisian. Ini bukan masalah kaleng-kaleng, masalah ijazah palsu Pak Jokowi. Maksudnya ijazah asli atau palsu. Kita tunggu apakah Roy Suryo akan ditahan atau tidak. Jadi teman-teman, kalian subscribe video ini supaya kalian bisa berlangganan di video selanjutnya. Di sini kita teman-teman menjelaskan tanpa membenci atau menjilat kepada siapapun. Jelas ya, kita bukan penjilat dan kita bukan pembenci siapapun. Kita bicara realita kebenaran di sini. Kalian subscribe video-video selanjutnya supaya bisa berlangganan. Oke teman-teman, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.